Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu agama, yang dengan ilmu agama tersebut bisa kita selaraskan dengan segala macam tindak tanduk pola pikir kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki akhlak kita sebagaimana tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, sebaik-baik petunjuk, pemberi kepada kita arahan dan bimbingan tentang apa yang Allah mau, apa yang Allah ridho, apa yang Allah benci, dan apa yang Allah tidak inginkan. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-temanku, sebagaimana yang telah Anda sampaikan di status WA ataupun platform medsos lainnya, bahwasanya pembahasan kita pada siang hari yang berbahagia ini, yang singkat ini, tentang bahwa Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah marah atau tersinggung jika pribadinya yang diserang. Tentunya kita sangat mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah segala puji bagi beliau dengan akhlaknya yang mulia, perilakunya yang sangat tertata, dan kemudian tutur katanya yang lembut, bahasa tubuhnya yang sangat baik, membuat kita mengagumi sosok seperti beliau. Dan beliau banyak dikagumi sehingga dikatakan bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Segala macam yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu dari Allah, dan tentunya itu semua disampaikan dengan tutur kata yang penuh kelembutan, hikmah, dan juga banyak faedah dan pelajaran-pelajarannya. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya dalam kehidupan kita bermuamalah dengan sama manusia, ada kalanya hal-hal yang mungkin menyinggung hati dan perasaan kita, tapi tidak serta-merta semua itu kita luapkan dengan perasaan emosional, hawa nafsu yang berlebihan. Kita adalah makhluk Allah, dan manhaj salaf dengan segala macam yang telah diberikan kepada kita, pemahaman, pelajaran, dan juga arahan, akan membimbing kita untuk bagaimana kita mengakomodir perasaan-perasaan tersebut. Karena sesungguhnya jangan sampai perasaan kesal, marah, benci tadi yang membuat kita tersinggung itu ditunggangi oleh syaitan. Hendaknya kita serahkan segala macam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak beliau adalah Rasulullah pernah ketika beliau sedang sholat di Mekah, maka ada seseorang kafir Quraisy yang tidak senang kepada beliau. Maka beliau ketika sujud diletakkanlah isi perut unta di atas punggungnya. Tentu hal ini sangat rendah, sangat merendahkan sekali. Namun beliau tidak marah. Tapi ketika saat itu dilihat oleh Aisyah, maka Aisyah yang membersihkannya. Aisyah yang menyingkirkan kotoran tersebut, dan setelah sholat Rasulullah tidak marah. Rasulullah malah mendoakan urusan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan tersebut dikembalikan dan menjadi hak Allah untuk memberikan segala macam apa yang menjadi ketentuan atas perbuatan tersebut. Kemudian Rasulullah juga sering dihina, dicaci maki ketika berdakwah, menyampaikan agama, bermuamalah dengan masyarakatnya. Rasulullah sampai dikatakan majnun, gila. Rasulullah disampaikan bodoh, penyihir. Itu kalimat-kalimat yang menyerang pribadi beliau. Tapi beliau tidak marah, lantas beliau tidak kesal. Ya, kalau kita hari ini mungkin ngamuk, marah. Oleh karena itu, mari kita tuntun diri kita, emosi kita, marah kita. Kita lihat bagaimana beliau ketika diserang pribadinya. Inilah seindah-indah pelajaran. Bahkan musuh pun mungkin mengaguminya. Berat, namun inilah perjuangan iman, perjuangan untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah. Salah satu konsekuensi bersyahadat kepada Rasulullah adalah kita ikuti tuntunannya. Ketika Rasulullah dihina, dicaci maki, beliau tidak marah, beliau diam. Beliau tidak menganggap itu suatu hal yang terlalu perlu untuk dipusingkan. Selagi bukan larangan Allah dilanggar, maka beliau tidak akan pernah marah. Kemudian yang ketiga, satu ketika Rasulullah bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha sedang berjalan ke suatu tempat, lantas berpapasan dengan orang Yahudi. Lantas orang Yahudi tersebut berkata kepada mereka berdua, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dia tidak mengatakan assalamualaikum, namun assalamualaikum, yang artinya binasalah engkau. Artinya binasalah engkau ini pribadi.
Lantas Rasulullah pun menjawab, untukmu pun demikian, wa alaika, untukmu pun seperti itu juga. Ya, beliau tidak kesal, marah, atau menunjukkan gestur wajah yang mengamuk-ngamuk atau emosi penuh sentimen, tidak. Beliau sabar. Lalu bahkan yang membalasnya itu adalah Aisyah. Aisyah itu ketika mendengar Rasulullah dicaci seperti itu, dia mengamuk. Maklum perempuan penuh dengan rasa cinta kepada suaminya yang dalam, maka beliau membalasnya. Lalu ketika Rasulullah melihat istrinya membalas sedemikian rupa, maka saat itu Rasulullah malah mencegah istrinya, tahanlah, tahanlah. Tidak seperti itu. Ya. Nah, beginilah keindahan akhlak Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak pernah marah ketika pribadinya diserang atau pribadinya dilecehkan. Ya. Oleh karena itu, mari jika kita ingin bersama-sama Rasulullah di telaga beliau kelak, ikuti tuntunannya. Inilah sunnah beliau. Sunnah bagaimana menahan diri ketika pribadi kita direndahkan, memang berat. Tapi inilah sunnah. Rasulullah telah menyampaikan sunnah di akhir zaman itu, menggenggam sunnah di akhir zaman itu bagaikan kita menggenggam bara api. Bayangkan, menggenggam sunnah seperti kita menggenggam bara api. Sunnah Rasulullah adalah menahan diri ketika pribadi kita dicaci orang, tidak membalasnya, bahkan mendoakan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah kita berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah balas kebaikan di sisi kita. Segala macam yang telah kita terima, hinaan, cacian, tuduhan, fitnahan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan jadikan diri kita disetir oleh syahwat dan hawa nafsu. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pelajar CKED kali ini. Nantikan video-video kita selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.